Kamu latihan fisik tiap hari buat tes Polri 2026? Itu bagus. Tapi, kalau kamu lupa persiapan tes kesehatan, siap-siap. Semua latihanmu bisa jadi sia-sia. Masalah paling umum dalam tes Polri itu bukan cuma kurang kuat, tapi kurang sehat. Banyak peserta yang merasa udah atletis, tapi gugur hanya karena standar kesehatannya tuh ketat banget. Bayangin nih ya, kamu udah lari 12 menit sampai mau pingsan, push up tiap hari, jaga makanan, tapi tiba-tiba dinyatakan gugur cuma karena matanya -1, atau berat badannya 2 kg di atas standar, gigi berlubang 1 titik aja, atau tensi yang naik karena gugup pas dites. Sakitnya tuh bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Makanya, kamu wajib tahu apa aja yang dicek dalam tes kesehatan Polri. Sebelum kita bahas, informasi ini diambil dari website resmi Pusdokes Polri di pusdokes.polri.go.id dan rangkuman dari konten TikTok @milkycoko280. Yang pertama, pemeriksaan fisik umum. Ini bagian dasar dan jadi gerbang pertama. Adapun persyaratannya, yang pertama, tinggi badan standar umumnya minimal 165 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita. Disclaimer, bisa berubah sesuai kebijakan ya. Kemudian, berat badan ideal menggunakan rumus IMT atau indeks massa tubuh, proporsi tubuh bahu tidak miring, kaki tidak X atau O, dan postur berdiri tegap. Kulit akan dicek untuk bekas luka besar, stretch mark berlebihan, tato, atau keloid. Catatan tambahan, hal kecil seperti postur bungkuk ini bisa langsung jadi catatan yang negatif. Tes yang kedua adalah pemeriksaan mata atau oftalmologi. Pusdokes tuh ketat banget di bagian ini, yang diperiksanya minus, plus, silinder, atau astigmatisme, buta warna total atau parsial, mata juling, katarak, infeksi mata, ketajaman visual, dan kelainan kornea atau retina di beberapa gelombang mata minus kecil masih bisa ditolerir. Tapi harus dilihat kebijakan terbarunya. Tes yang ketiga adalah pemeriksaan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Untuk telinga dicek apakah ada kotoran yang menumpuk, gendang telinga robek atau infeksi. Kemudian di bagian hidung akan dicek apakah ada polip, sinusitis, dan deviasi septum. Sedangkan di bagian tenggorokan akan dicek apakah ada radang kronis atau amandel yang terlalu besar. Serta ada tes pendengaran atau audiometri untuk cek frekuensi suara. Banyak banget peserta gugur karena sinusitis dan pendengaran yang kurang baik. Tes yang keempat adalah pemeriksaan gigi atau dental. Nah, ini nih poin yang sering bikin gugur. Nanti dicek apakah ada gigi berlubang dan ini wajib banget ditambal. Kemudian apakah ada kerang gigi, tambalan atau behel yang tidak rapi. Gigi bungsu bermasalah dan juga susunan gigi tidak normal. Saran aku nih ya, rapikan gigi dan bersihkan karang giginya jauh sebelum tes. Yang kelima, pemeriksaan jantung dan paru-paru. Pemeriksaan ini termasuk EKG atau elektrokardiogram untuk detak jantung abnormal, kemudian foto ronsen dada, lihat paru-paru, jantung, dan kelainan struktur, kemudian detak jantung berlebihan karena cemas juga bisa jadi masalah. Banyak yang gugur di tes ini bukan karena sakit, tapi karena gugup, makanya harus latihan nafas dan juga mental. Yang keenam, pemeriksaan laboratorium lengkap. Ini pemeriksaan yang paling luas, meliputi darah lengkap, apakah ada anemia, infeksi, atau fungsi organ, kemudian urin diperiksa kandungan gula, protein, keton, narkoba, kemudian fungsi ginjal dilihat dari ureum dan kreatinin, fungsi hati diukur dari SGOT, SGPT, kolesterol dan trigliserida, gula darah ada 2 kali tahap, yang pertama itu setelah puasa dan yang kedua sesudah makanan. Kemudian dicek penyakit nular apakah ada hepatitis dan HIV. Yang ketujuh, pemeriksaan kulit dan alergi. Pada pemeriksaan ini akan dicek oleh dokter kulit termasuk alergi parah, eksim, dermatitis, bekas luka besar atau operasi, tato atau bekas tato, infeksi jamur di kulit. Luka kecil biasanya aman sih, tapi luka besar yang mengganggu estetika dinilai lebih serius. Yang kedelapan, pemeriksaan tulang dan sendi atau ortopedi. Poin penting yang banyak orang nggak sadar itu skoliosis, kaki yang X atau O, kemudian cedera lama yang belum sembuh, sendi tidak stabil, dan riwayat patah tulang. Meskipun udah sembuh tapi tetap dinilai ya riwayat patah tulang ini. Kemudian skoliosis derajat tinggi hampir dipastikan gugur. Nah, kalau kamu tahu apa aja yang diperiksa sejak awal, kamu bisa persiapan lebih matang. Kamu juga bisa perbaiki gigi dari sekarang.
kontrol tensi, terapi mata, jaga pola makan, dan pastinya jaga tubuh tetap ideal. Intinya, kamu bisa datang ke tes kesehatan tanpa rasa takut karena kamu udah siap. Kalau kamu serius mau lolos tes Polri 2026, tulis di kolom komentar Rikas Aman lulus Polri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jadi Polri karena kita bakal bahas tentang latihan fisik, akademik, psikologi, dan tips anti gugur lainnya.